siang, Ibu Bidan. Jadi terima kasih untuk kesempatannya hari ini sudah diperbolehkan kita untuk berbincang. Jadi di sini kita memiliki tugas proyek dari Bahasa Indonesia dan Agama. Nah, kita di sini mengambil studi nilai agama, praktik aborsi, pencegahan aborsi. Jadi di sini kita boleh mencari informasi nggak sih, apa aja sih yang terkait tentang aborsi itu? Boleh. Kalau kita bicara tentang aborsi, jadi kita harus tahu dulu nih aborsi itu apa. Jadi aborsi itu adalah tindakan untuk menggagalkan atau mengakhiri kehamilan. Yang dimana tindakan tersebut, tindakan yang menggugurkan itu adalah tindakan yang secara paksa yang dilakukan oleh seseorang, yang dimana itu sangat beresiko terjadi. Mungkin seorang ibu yang melakukan tindakan aborsi itu sangat beresiko. Satu, bisa terjadi perdarahan dan bisa terjadi kematian saat dia melakukan tindakan aborsi. Seperti itu. Itu untuk kita tahu dulu nih apa itu aborsi. Kita memiliki beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu, apa aja dampak fisik yang dapat terjadi pada perempuan setelah melakukan aborsi? Dampak fisik mungkin dari pengertiannya sudah masuk itu terjadinya perdarahan dan dapat menjadi masuk ke tindakan kematian pada ibu. Karena perdarahan itu kita tahu kalau tindakan aborsi itu kan dilakukan secara paksa, secara personal, tanpa ada indikasi lain. Nah, jadi tindakan itu menyebabkan satu perdarahan pada ibu setelah melakukan aborsi. Dan resikonya bisa terjadi kecacatan. Nah, dan di samping itu akan terjadi robekan pada dinding rahim atau mulut rahim, gitu. Jadi hal tersebut akan melukai atau membuat kerusakan pada bagian uterus atau kehamilan seorang ibu tersebut. Ya. Oke, untuk pertanyaan wawancara yang ketiga itu, kapan aborsi menjadi pilihan medis yang diperlukan? Kapan? Mungkin maksudnya di sini kapan tenaga medis memberikan solusi ya, tentang tindakan terminasi ya. Jadi Pak. kalau untuk aborsi itu beda dengan tindakan terminasi. Jadi tindakan aborsi itu dilakukan secara pribadi, personal, itu tanpa ada indikasi. Nah, tapi kalau tindakan terminasi itu adanya indikasi dari kehamilannya, sehingga dokter itu menyarankan ibunya untuk melakukan yang namanya tindakan kuretase, gitu ya. Yang dimana tindakan tersebut membersihkan daerah rahim sehingga mengurangi terjadinya resiko yang namanya perdarahan, seperti itu. Oke, dan itu bagaimana pandangan medis tentang keamanan aborsi itu sendiri? Kalau masalah aman, kalau misalkan dilihat dari sisi medisnya, untuk tindakan dari dokter itu aman dilakukan jika pada saat hasil medis atau hasil pemeriksaan itu mengarah ke hal yang tidak normal. Jadi hal yang tidak normal itu bisa dilakukan tindakan seperti terminasi oleh dokter sendiri, seperti tindakannya ya kuretase, gitu. Dan itu aman dilakukan karena untuk mencegah terjadinya kecacatan atau kelainan yang disebabkan oleh kehamilan. Nah, jadi kesimpulan dari video kita yang di atas bersama Ibu Bidan itu menunjukkan bahwa aborsi dan terminasi kehamilan itu memiliki perbedaan penting dalam konteks medis. Nah, aborsi itu dilakukan dalam kondisi tertentu saja, seperti janin tidak bernyawa atau beresiko membahayakan nyawa seorang ibu. Namun, aborsi juga dapat berdampak untuk komplikasi fisik. Sementara itu, terminasi kehamilan itu dia lebih aman karena didasari oleh indikasi medis. Lalu, meskipun praktik aborsi umumnya dilarang dalam agama, terdapat pengecualian seperti korban pemerkosaan. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tindakan medis seperti ini harus dikonsultasikan dengan tenaga medis yang berkompeten untuk memastikan keselamatan ibu dan janinnya. Jadi,
kita itu jangan takut untuk belajar tentang kesehatan reproduksi. Itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga mengurangi penyesalan kita apabila kita salah mengambil keputusan.